berpikir kritis. Makna berpikir kritis adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dengan tajam dan teliti. 2. Tuliskan dalil Quran tentang berpikir kritis beserta kandungan ayatnya. Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tiga, jelaskan makna iptek. Iptek adalah singkatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merujuk pada disiplin ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan serta penerapannya untuk memecahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. 4. Tuliskan dalil Al-Quran tentang mencintai iptek beserta kandungan ayatnya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istatatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardis fanfuzu lan tanfuzuna illa bisultan. Artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 diantaranya sebagai berikut. A. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan karunia yang mesti kita jaga dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. C. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat dipikirkan dan direnungkan oleh orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan dan merenungkan ciptaannya. D. Hendaknya kita selalu berzikir mengingat Allah dalam segala kondisi, baik ketika duduk, berdiri maupun berbaring. Jika zikir ini dipahami dengan salat, maka maksudnya ketika salat hendaknya berdiri. Bila tidak mampu berdiri, maka duduklah. Bila tidak mampu, maka berbaringlah. E. Hendaknya kita memikirkan proses kejadian alam semesta dan berbagai fenomena yang ada di dalamnya, sehingga mendapatkan manfaat darinya dan teringat atau mengingatkan kita kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada para jin dan manusia untuk keluar dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka tidak akan mampu lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia tidak akan bisa lari dari maut kemanapun dan kapanpun ia berlari, ajal pasti akan menjemputnya. 3. Manusia dianugerahi akal pikiran yang sehat untuk dapat berpikir melalui ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tantangan kepada hambanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. 4. Iptek telah menjadikan kita dapat mengeksplorasikan planet lain. Hal ini menunjukkan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin itu semua ada tanpa penciptanya. 5. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa keadaan tidak bisa kabur dari ini, yaitu pada hari kiamat di padang mahsyar orang-orang tidak bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena para malaikat sudah menjaga di setiap sudutnya.
7. Sebutkan contoh perilaku berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanggapi segala sesuatu dengan tenang. 2. Tidak mudah terbawa emosi dan tergesa-gesa. 3. Tidak menghina dan mencela makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Berusaha memperhatikan setiap penjelasan guru. 5. Berusaha selalu bertanya tentang pelajaran kepada guru. 8. Carilah kisah teladan tentang di zaman Rasulullah, seorang yang berpikir kritis dan mencintai iptek. Pada tahun ke-5 Hijriah, umat Islam di Madinah menghadapi ancaman besar dari koalisi suku Quraisy dan sekutunya yang berjumlah sekitar 10.000 pasukan. Sekutunya itu jauh lebih besar daripada pasukan Muslim di Madinah. Dalam situasi genting ini Rasulullah SAW menerima usulan Salman karena dinilai logis dan efektif. Para sahabat pun bekerja sama menggali parit tersebut dengan penuh semangat. Ketika pasukan musuh datang, mereka terkejut karena tidak bisa menembus pertahanan parit itu. Akhirnya, pengepungan berlangsung lama hingga musuh mundur tanpa pertempuran besar. Strategi itu terbukti sangat berhasil menyelamatkan umat Islam.